Lalu dia membentak, "Jangan membuat aku muak. Lekas katakan siapa dirimu. Apa kepentinganmu? Lalu lekas minggat dari hadapanku." Tangan kanan sang pangeran tampak bergetar, tanda tenaga dalamnya sudah tersalur penuh. "Aku datang dari jauh. Di timur aku dikenal dengan julukan Datuk Sengkang Makale. Di barat aku dijuluki hantu tinggi pelebur jiwa. Di utara orang-orang memanggilku sepasang tangan kematian. Lalu di selatan orang-orang menggelariku pencabut roh bersorban hitam. Nah, aku sudah menjawab pertanyaanmu." Pangeran Matahari tertawa lebar. "Julukanmu banyak juga rupanya, tapi tak satu pun membuatku merinding." "Sudah, sekarang katakan apa kepentinganmu datang ke sini. Kalau sudah, lekas angkat kaki di hadapanku. Gua ini jadi busuk akibat bau badanmu." "Aku datang untuk meminta kitab wasiat iblis yang ada di balik pakaianmu." Paras Pangeran Matahari berubah, tapi dia lekas mengumbar suara tawa bergelak lalu berkata, "Manusia muka hitam sinting. Kau tahu tengah berhadapan dengan siapa?" "Aku lebih tahu dari siapa tahu siapa dirimu. Kau terlahir dengan nama Anom, ditakdirkan sebagai seorang pangeran terlantar karena ibumu hanya istri ketiga dari penguasa kerajaan. Kau hampir mampus kalau tidak diselamatkan oleh kakek sakti berjudul Setan Muka Pucat alias si Muka Bangkai. Dari dia kau menerima segala kepandaian silat dan kesaktian. Dari petunjuk yang aku berikan dalam mimpimu, maka kau berhasil mendapatkan kitab wasiat iblis setelah mengalahkan 3 bayangan setan dan lang setan. Nah, apakah kurang lengkap semua keteranganku?" Untuk beberapa lamanya, Pangeran Matahari tegak seperti patung. Mulutnya menganga. Dia dongakkan kepala lalu angkat tangan kanannya ke atas. Orang muka di hadapannya menyerengai dan berkata, "Jangan teruskan gerakanmu, atau akan jadi debu saat ini juga." Pangeran Matahari yang dikenal sebagai pangeran segala cerdik, segala akal, segala congkak, dan segala licik, merasa sangat dihina oleh ucapan dan ancaman Datuk Sengkang Makale. Dia meludah ke lantai lalu berkata, "Puh, aku hanya bersedia menukar kitab wasiat iblis ini dengan nyawamu. Apa jawabmu, hatun tinggi pelebur jiwa?" "Jika aku boleh menawar, bagaimana kalau nyawaku ditukar dengan kitab ditambah dengan nyawamu?" Rahang Pangeran Matahari menggembung, sepasang matanya membeliak berapi-api. Datuk Sengkang Makale tertawa gela-gela. "Agaknya kau punya 2 nyawa, hingga berani berucap begitu," ujar Pangeran Matahari. "Kau sudah lihat sendiri ada manusia yang mampus mayatnya melintang di cabang pohon. Mayat itu sekarang kedinginan. Apa kau mau menemaninya?" "Siapa orang itu? Kenapa kau membunuhnya?" tanya Pangeran Matahari. "Dia seorang tokoh dari utara, menyandang julukan sepasang tangan beracun. Aku membunuhnya karena dia mencoba bersaing untuk mendapatkan kitab wasiat iblis. Kalau aku bisa membunuhnya, riwayatmu malam ini juga." Pangeran Matahari tahu betul orang yang mati itu bukan tokoh sembarangan. Jika si sorban hitam bergelar hantu tinggi pelebur nyawa ini mampu membunuhnya, dan jika memang dia memiliki kepandaian yang sulit dijajaki, tapi dasar berjiwa congkak, Pangeran Matahari anggap enteng orang di depannya malah kembali meludah. "Orang sombong sepertimu biasanya bakal menemui kematian dengan tubuh tercerai-berai." Si jangkung hitam terus tertawa. Tiba-tiba dia semburkan gumpalan tembakau dan sirih yang sejak tadi dikunyahnya. Benda itu melesat ke arah patung singa berkepala manusia dan amblas dalam patung itu. "Pangeran, kita akan lihat siapa yang tolol di antara kita. Siapa yang tidak sabar tingginya langit dan mampus lebih dahulu." Habis berkata begitu, si hitam ini ulurkan kaki kanannya ke lantai yang kejatuhan ludah sang pangeran. Ludah itu dipijaknya, lalu kakinya diputar-putar. Tiba-tiba terlihat Pangeran Matahari tersentak ke depan. Mulut dan perutnya laksana tertusuk letusan jarum. Dia cepat kerahkan tenaga dalam untuk bertahan. Tak urung butir-butir keringat memercik di keningnya. Bibirnya bergetar. Sang datu tertawa mengekeh. "Manusia jahanam, dengan kepandaian picisan itu, apa kau kira mampu menghindar dari kematian?" bentak Pangeran Matahari. Tangannya yang sudah menyiapkan pukulan telapak matahari didorongkan ke arah orang hitam yang hanya 4 langkah di hadapannya. Wuss! Dari telapak kanan Pangeran Matahari keluar angin deras menggemuruh dan menggoncang gua batu. Bersamaan dengan itu udara terasa panas. Jangankan tubuh manusia, batu sekalipun bisa hancur dan hangus terkena hantaman pukulan sakti itu. Tapi di hadapan sang pangeran, Datuk Sengkang Makale tak sedikit pun bergeming, malah hadapi serangan maut itu dengan tangan kiri bertolak pinggang, sedangkan tangan kanan diangkat ke atas dengan jari telunjuk menunjuk lurus-lurus ke langit-langit goa. Terjadi suatu hal yang hebat dan membuat gerakan Pangeran Matahari terbeliak besar. Sinar hitam pukulan saktinya laksana tersedot, ditertarik ke arah jari telunjuk Datuk Sengkang Makale. Suara gemuruh hawa panas perlahan menjadi sirna. Sebaliknya, jari telunjuk sang datu kelihatan memancarkan sinar hitam legam. Ketika jari itu digentikan ke atas, terdengar ledakan dahsyat. Cahaya hitam dan angin deras menderu. Atap goa hancur berantakan. Lantai batu bergetar hebat lalu terbelah.
Kalau Pangeran Matahari tak cepat melompat, kedua kakinya akan terperosok dalam belahan lantai goa. Untuk sesaat, pendekar segala cerdik, segala congkak itu tegak tersandar di dinding goa yang masih utuh. Wajahnya pucat pasi. Barusan aku hanya menyedot dan melepas setengah kekuatan pukulan saktimu, Pangeran, kata Datuk Sengkang Makale. Yang setengah, biar ku kembalikan padamu. Lalu Datuk Sengkang jentikan telunjuk tangan kanannya ke arah Pangeran Matahari. Sinar hitam berkiblat. Nyawa sang pangeran terancam oleh pukulan saktinya miliknya sendiri yang diredam lalu dilepas kembali oleh lawan untuk menyerang dan menghabisinya. Sadar bahaya besar mengancamnya, Pangeran Matahari tak mau berlaku air. Secepat kilat dia angkat tangan kanannya untuk menangkis dan balas menghantam dengan pukulan gerhana matahari. Namun sebelum pukulan maut itu sempat dilepas, merasakan dadanya dilanda hawa panas. Lalu tiba-tiba sekali dari ada Pangeran Matahari menderu satu gelombang angin luar biasa dahsyat disertai berciblatnya sinar hitam menggigitkan. Hawa panas menghampar laksana neraka. Sinar hitam yang dijentikan sang datuk disapu habis. Lolongan setinggi langit keluar dari mulut Datuk Sengkang Makale. Tubuhnya mencelat keluar goa, sesaat merangsang di semak belukar lalu jatuh di atas serumputan. Asap mengepul. Ketika Pangeran Matahari keluar dari goa menyaksikan sendiri apa yang telah terjadi dengan berjuluk Ratu Iblis Ratu Pesolek. Sosok jangkung Datuk Sengkang Makale yang punya 4 julukan itu hanya tinggal tulang belulang hitam hangus mengeluarkan kepulan asap tipis. Pangeran Matahari keluarkan kitab wasiat iblis dari bajunya. Benda ini terasa hangat. Perlahan dan hati-hati kitab ini diletakkannya di batu gua. Lalu dia jatuhkan diri menyembah. Junjunganku, kitab wasiat iblis, terima kasih kau telah menyelamatkan diriku. Lalu kitab itu dicucuminya berapa kali, diletakkan di atas kepalanya, kemudian dia melangkah masuk ke dalam goa. 7 payung warna-warni yakni merah, biru, kuning, putih, hitam, hijau, dan ungu melayang turun menuju lereng bukit. Tak jauh dari sumur batu di mana sosok pendekar 212 terkapar. Payung warna merah sampai lebih dahulu. Sejengkal lagi kepalanya akan menyentuh tanah. Perempuan yang bergelantungan di atas payung itu lalu melompat ke samping. Di lain kejap dia sudah tegak di tanah bukit. Lalu cep, gagam lancip payung merah menancap di tanah sekali lagi. Secara aneh terdengar suara cep. Payung warna merah tadi mengembang kini kuncup dengan sendirinya. Perempuan yang tegak di samping payung merah ternyata ada seorang gadis berwajah sangat cantik. Mukanya tidak disentuh oleh perias sedikit pun, namun begitu pipinya kelihatan merah. Begitu yang juga bibirnya tampak segar merah. Sepasang alisnya sangat hitam, menaungi barisan bulu mata yang tebal dan lentik. Dia mengenakan pakaian ringkas warna biru berbunga-bunga kuning, rambutnya hitam tergerai lepas dipermainkan angin bukit. 6 payung yang masih terkembang di udara sesaat kemudian satu persatu menyusul turun mengitari payung merah dengan gadis cantik itu. Lalu ujung-ujung gagang payung yang lancip menancap di tanah. Satu persatu secara aneh 6 payung yang tadi terkembang menguncup. Gadis di tengah kelingan payungan memandang berkeliling. Seperti diketahui, di sekitar sumur batu dilanda bau busuk beberapa mayat yang bertebaran di sana sini. Tapi si gadis seolah tidak menciumnya. Dengan tenang kemudian dia melangkah ke arah sumur batu lalu menatap ke dalamnya. Aku yakin memang ini sumur yang dikatakan guru. Tapi firasatku mengatakan aku datang terlambat. Benda yang kucari itu sudah tidak ada di sini. Tadi aku melihat ada 2 orang meninggalkan bukit ini. Mungkin mereka telah mendapatkan benda itu. Sebaiknya aku naik ke udara kembali. Mereka belum tentu jauh. Gadis cantik itu melangkah ke arah payung merah yang menancap di tanah. Tiba-tiba dia hentikan langkah dan membalik. Matanya memperhatikan sosok penipu pendekar 212. Banyak mayat di tempat ini. Yang satu ini pun masih segar. Pasti belum lama menemui ajal. Pasti 2 orang itu yang kulihat tadi yang membunuhnya. Apakah perlu memeriksa siapa adanya dia? Berpikir sampai di situ si gadis melangkah mendekati tubuh pendekar 212 yang terkapar mendelungkup. Dengan ujung kakinya dia balikkan tubuh pemuda itu hingga terlentang. Sesaat dia memandangi muka pendekar 212. Ada bekas darah di sekitar mulutnya. Mukanya sepucat kain kafan. Orang ini mati akibat luka dalam yang amat parah. Tak pernah aku melihat dia sebelumnya. Setelah memperhatikan sesaat lagi, si gadis siap untuk meranjak. Angin bukit bertiup kencang, menyilangkan pakaian putih wiro di bagian dada. Saat itulah dia tak sengaja melihat raja 3 buah angka yang tertera di dada si pemuda. Gerakan si gadis hendak melangkah serta merta tertahan. Sepasang matanya yang bening membesar. 212, desisnya. Astaga, bukankah dia... Gadis ini sesaat tampak meragu, air mukanya mendadak pucat. Lalu perlahan-lahan dia berlutut, tangannya diulurkan memegang lengan kiri Wiro. Tak ada denyutan nadi. Dia memang sudah benar-benar mati. Bagaimana ini? Padahal menurut guruku aku harus... Si gadis akhirnya duduk di samping tubuh pendekar 212, menatap terus-menerus, lalu mata itu melihat tanda merah kebiruan di bagian dada. Bekas pukulan aneh, katanya dalam hati. Lalu menyambung, nasib manusia memang di tangan Maha Kuasa. Mana aku menyangka kalau pertemuan dengan dirinya ternyata dia sudah menjadi mayat begini rupa. Satu-satunya kebajikan yang bisa kulakukan adalah mengubur jenazahnya. Gadis itu kembali memandang berkeliling. Di lereng bukit sekitar 50 langkah di bawahnya sebatang pohon rindang.
Mungkin di bawah pohon itu kubur yang baik untuknya. Si gadis bangkit berdiri lalu membungkuk. Tangan Wiro kiri kanan dicekalnya. Perlahan-lahan, sangat hati-hati dia menyeret mayat pendekar 102 ke arah pohon besar di bawah sana. Baru 6 langkah dia menyeret sosok tubuh, tiba-tiba terdengar suara orang terbatuk-batuk. Mayat hidup! Si gadis terpekik, lepaskan pegangannya pada tangan Wiro lalu melompat menjauhi wajahnya. Tubuh Wiro yang tadi terangkat karena pegangan dilepas jadi terbanting ke tanah. Tiba-tiba tubuh itu menggeliat, membuat gadis jadi tambah ketakutan. Astaga, jelas tadi dia sudah mati. Bagaimana bisa hidup kembali? Ujar si gadis. Dalam hati ketika dilihatnya sosok Wiro berbalik kanan lalu dengan susah payah dia berusaha berdiri. Tadi dalam sikap merangkak tubuhnya kembali terhempas. Dari mulutnya keluar suara keluhan disertai kucuran darah. Wiro angkat kepalanya, pandangannya kabur. Samar-samar dia melihat sosok tubuh berdiri di depannya. Demi Tuhan, siapa kau adanya? Tolong. Dia benar-benar masih hidup, ujar si gadis. Ketika kepala Wiro terkulai kembali, dia cepat mendatangi. Dua mata yang terbuka itu tak dapat mengenali benda-benda apa yang ada di atas tubuhnya. Dia hanya melihat samar-samar warna hijau, merah, kuning, dan entah warna apa lagi. Pendekar 102 pejamkan mata kembali. Beberapa saat kemudian dia baru dibukanya. Aneh. Benda-benda apa ini? Otaknya mulai mampu berpikir. Tubuhku terasa sakit. Tulang-tulangku seperti luluh. Tenggorokanku kering seperti terbakar. Mulutku pahit, dadaku mendenyut sakit. Bernafas pun serasa mau mati. Berada di mana aku ini? Wiro merasa getaran-getaran di tanah. Matanya melirik. Ada yang melangkah mendekatiku. Aku hanya melihat kaki berkasut. Pakaian biru berkembang-kembang itu membungkuk. Wiro melihat pakaian biru kembang-kembang itu membungkuk. Wiro melihat rambut hitam tergelai. Lalu rambut itu bergerak seperti disibakkan. Kelihatan satu wajah. Wiro pejamkan kedua matanya lalu dibuka dan kedip-kedipkan berulang kali. Jangan-jangan aku ini memang sudah mati dan masuk sorga. Buktinya aku melihat wajah cantik rambut panjang. Pasti wajah itu bidadari. Ujar Wiro perlahan tapi cukup didengar oleh orang-orang yang berada di sampingnya. Wiro terkejut mendengar suara orang perempuan tertawa cekikikan tapi perlahan-lahan. Matanya berputar memandang kian kemari. Astaga, jangan-jangan yang kulihat tadi bidadari kejadian alias hantu perempuan, kata Wiro lalu berusaha berdiri. Namun dia belum mampu duduk. Itu pun dengan terhuyung-huyung. Rambut tergerai dan wajah cantiknya lenyap, berganti dengan satu sosok utuh, mulai dari kaki sampai kepala yang duduk di hadapan pendekar 102. Siapa kau? Berada di mana aku saat ini? Wiro bertanya. Kepalanya terasa berat. Dia kuatkan diri berusaha agar tidak rubuh, tapi tak bisa. Gadis di hadapan Wiro menjawab. Keadaan tubuhmu masih sangat lemah. Sebaiknya kau berbaring lebih dahulu. Aku lemah. Wiro memandang berkeliling sampai matanya kembali menatap ke arah wajah cantik di depannya. Memangnya aku kenapa? Wiro turunkan kepalanya. Wajahnya langsung berubah ketika melihat ada noda darah di baju serta dadanya yang tersingkap. Dia juga melihat tanda merah kebiruan membelintang di dadanya. Saat itu, kembali rasa sakit menyerang dadanya membuat dia merintih panjang. Lalu kembali Wiro menatap gadis di depan dengan air muka penuh pertanyaan. Pertama, aku menemuimu. Kukira kau sudah mati. Aku mau mengubur jenazahmu. Si gadis berniat hendak memberitahu. Tengkuku merinding mendengar ucapanmu. Apa betul? Wiro berucap. Tangan kanan hendak menggaruk kepala tapi tak bisa. Tapi dia masih tak mampu menggerakkan. Malah saat itu tubuhnya terasa huyung dan akhirnya terbanting ke tanah. Baiknya kau jangan bicara dulu. Kau menderita luka dalam amat parah. Hanya kekuasaan Allah yang mampu membuatmu hidup saat ini. Berbaring seperti itu lebih baik bagimu. Allah memang maha besar, maha penolong. Apa yang sebenarnya terjadi dengan diriku? Otakku belum mampu bengek. Jangan banyak berpikir, jangan banyak bergerak. Juga tak perlu banyak bicara. Mana mungkin aku berbuat begitu? Itu sama saja seperti mati sungguhan, kata Wiro. Terserah, kalau kau mau sembuh ikuti nasihatku. Kalau tidak, jika orang-orang yang ingin membunuhmu itu muncul kembali dan kau masih dalam keadaan seperti ini, tamat riwayatmu. Siapa yang ingin membunuhku? Wiro ajukan pertanyaan, tapi mendadak mukanya mengercit. Dadanya menjenyut sakit seperti ada yang meremas di sebelah dalam. Telan ini, kata gadis berpakaian biru seraya mengeluarkan sebutir benda berwarna hitam sebesar ujung jari kelingking. Apa ini? Tai kambing, tanya Wiro. Paras si gadis berubah menunjukkan rasa jengkel. Berguru memang sehat, tapi harus pada tempatnya. Aku memberimu obat, tapi kau malah melantur. Aku akan simpan obat ini. Kau boleh menunggu sampai 100 hari. Murid Sinto Gandang jadi terkejut mendengar ucapan itu. Jangan buru-buru marah. Aku tidak kenal kau. Maksudmu bisa saja baik, tapi kecurigaan ada katanya memperpanjang umur, bukan sebaliknya. Dengar. Di balik pakaianku itu ada kantong kecil berisi obat. Tolong ambilkan dan masukkan ke dalam mulutku. Gadis berbaju biru angkat tangannya. Kantong kain butut dan bau ini. Ujarnya seraya memperlihatkan sebuah kantong kain yang memang milik Wiro.
Jangan menghina. Dalam kantong itu ada obat pemberian guruku. Si gadis tersenyum lebar. Kantongnya saja sudah butut bau begini. Obatnya tentu lebih buruk lagi. Ah, kau kelewat menghina. Wiro berteriak tapi tenggorokan mendadak tercekik hingga dia batuk-batuk sampai keluar air mata. Dia coba bangkit dan ulurkan tangan mengambil kantong kain di tangan si gadis. Namun dia hanya mampu bergerak sedikit lalu jatuh ke tanah. Apapun obat yang ada dalam kantong ini tak akan mampu menolong dirimu. Kau bukan menderita luka dalam akibat pukulan manusia, tapi oleh pukulan iblis. Hanya obat iblis yang mampu menyembuhkanmu. Ah, maksudmu? Wiro melirik pada benda hitam di tangan si gadis. Berarti yang di tanganmu itu obat iblis. Terserah, kamu menyebutnya apa? Kamu menelannya atau tidak? Tidak, jawab Wiro. Kalau begitu tak ada gunanya aku berlama-lama di tempat ini. Selamat tinggal. Selamat bertemu dengan teman-temanmu. Teman-temanku siapa? Tanya Wiro heran. Yang sudah meninggal lebih dahulu darimu, jawab si gadis lalu letakkan kantong kain milik Wiro dan cepat berdiri. Dalam hati pendekar 212 seperti mau merunduk habis-habisan. Tapi di mulutnya malah muncul senyum lebar. Tunggu. Aku tak punya waktu melayanimu, jawab si gadis. Tangannya bergerak mencabut sebuah tiang menancap di tanah. Ketika tiang itu diangkat, baru Wiro mengenai bahwa tiang benda itu adalah gagang sebuah payung berwarna merah. Wiro memandang ke atas. Kalau begitu 6 buah warna-warni yang ada di dalam tubuhku ini adalah payung semua, pikir Wiro. 7 payung terkembang. Bagaimana bisa dia memakainya semua? Siapa sebenarnya gadis cantik ini? Apa benar dia hendak menolongku? Hei, kau mau betulan mau pergi? Wiro bertanya. Kau tidak membutuhkan pertolongan. Siapa bilang? Tukas Wiro. Si gadis hentikan gerakannya yang hendak melangkah pergi. Dia memandang pada Wiro dengan pandangan mangkal. Baik, aku bersedia menerima pertolonganmu. Aku mengucapkan terima kasih. Tapi boleh aku tahu dulu siapa nama dirimu? Sebenarnya, kau pasti punya nama dan... Wiro tercekik. Ternyata si gadis telah melemparkan obat hitamnya ke dalam mulutnya. Begitu berada dalam mulut itu, keluarkan letusan halus. Wiro merasakan mulut dan seluruh kepalanya seperti terbakar. Dia menjerit keras, perlahan kulitnya terbakar. Dia menjerit keras, perlahan kulit mukanya kelihatan menghitam. Warna hitam ini menjalar ke leher sampai ke dada dan akhirnya turun terus-menerus sampai ke ujung kaki. Bersamaan dengan itu, Wiro merasa nafasnya sangat sesak, matanya perih. Dalam keadaan seperti itu akhirnya dia bisa melihat kegelapan lalu tak tahu apa-apa lagi. Pendekar sudah sadar akan dirinya ketika sang surya terik di langit. Perlahan-lahan dia buka kedua matanya. Dia coba berpikir. Ternyata daya ingatannya telah jernih kembali. Bukan itu saja, dia merasakan ada kekuatan lagi dalam tubuh walau rasa sakit masih ada di bagian dada. Masih dalam keadaan terbaring di tanah, memutar mata, memandang berkeliling. Aduh, benda kuning-kuning warna-warni itu. Payung-payung itu tidak ada lagi. Gadis cantik berpakaian biru itu kembang kuning itu. Wiro bangkit duduk lalu berdiri. Aneh. Kekuatanku sudah pulih. Pasti berkat obat yang diberikan gadis itu. Kemana dia? Ketika dia hendak memandang berkeliling dan mencari-cari, tiba-tiba Wiro angkat senjata mustikanya. Diperiksanya pinggang pakaian dan meraba kian kemari. Jantungnya bergemuruh. Kapan naga geni 212, Watu Hitam Sakti. Teriak Wiro keras tapi bergetar. Celaka. 2 senjata mustika itu lenyap. Pasti telah dibawa kabur 3 bayangan setan dan elang setan. Jahanam, aku bersumpah membunuh 2 manusia setan itu. Wiro terduduk lemah di tanah. Saat itulah pertama kali Wiro memperhatikan kedua tangannya, lalu kedua kakinya. Disingkapnya dalam pakaiannya. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan diriku? Kulit tubuhku hitam semua. Mukaku pasti juga. Wiro usap wajahnya. Celaka, jangan-jangan. Wiro berucap sambil mengusap-usap kedua tangannya, tapi warna hitam tidak berubah seolah dia memang sudah hitam sejak dilahirkan. Udara di sekitar Wiro tiba-tiba redup seolah-olah ada awan tebal menghalangi cahaya sang surya. Bersamaan dengan itu terdengar suara perempuan berkata, "Kau tak usah khawatir, warna hitam itu akan hilang sendirinya. Keadaanmu akan pulih jika purnama muncul dan tubuhmu terkena sinarnya." Wiro palingkan kepala dan mendongak. Dia hampir tak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. 7 payung warna-warni melayang di atas bukit dalam keadaan terkembang. Pada gagang payung warna merah tampak bergantung gadis cantik berpakaian biru berbunga-bunga. Dia rupanya luar biasa. Kepandaiannya apa yang dimilikinya hingga mampu terbang dengan payung sementara 6 buah payung mengiringi sebagai pengawalnya. Wiro berdecak kagum lalu lambaikan tangan. Sahabat, turunlah. Aku ingin bicara denganmu. Seru Wiro. Urusanku di tempat ini sudah selesai. Aku tak bisa memenuhi permintaanmu. Gadis baju biru menjawab. Payung merah yang dipegangnya melayang di atas bukit lalu perlahan naik ke atas. Murid Sinto Gendeng garuk kepala. Syukur. Sekarang aku bisa garuk kepala. Murid Sinto Gendeng merasa lega, tapi begitu melihat 7 payung terbang semakin jauh, dia berlari mengikuti. Celakanya, karena lereng bukit menurun, dengan sendirinya payung-payung itu bertambah jauh. Kau lompati terlalu jauh. Bagaimana caranya? Tiba-tiba Wiro melihat sebuah pohon besar yang cabang-cabangnya yang panjang dan di bawah sana. 7 payung bakal melewati pohon itu. Ini kesempatan bagiku. Secepat kilat, Wiro lari ke arah pohon, memanjatnya dengan cepat lalu merangkak
ke salah satu cabang di atas di mana 7 payung akan lewat. Walau payung-payung itu masih tetap melayang di atasnya, namun jarak tidak seberapa tinggi lagi. Payung warna ungu adalah payung yang paling dekat dengan ujung cabang. Tanpa menunggu lebih lama, Wiro kenahkan tenaga dalam lalu mengayunkan dirinya ke cabang pohon. Tubuhnya melesat ringan ke atas. Wiro berhasil menangkap gagang payung warna ungu, yakni payung yang berada di sebelah tengah. Gadis berpakaian biru berada 2 payung di sebelahnya. "Hai, apa yang kau lakukan?" teriak gadis itu ketika melihat Wiro tahu-tahu sudah bergantungan dengan gagang payung ungu. "Aku mau ikut, kemana kau pergi?" "Aku tadi sudah bilang ingin bicara denganmu," jawab Wiro. Lalu ketika ada kesempatan dia melesat ke samping dan berhasil menangkap payung hijau. Kini dia hanya terpisah 1 payung dari si gadis, sementara tubuhnya dan si gadis serta 5 payung lain terus melayang di atas bukit. Wiro sesaat memandang ke bawah. Karena tak biasa dia berada di udara seperti itu, dia merasa gamang juga. Di sebelah bawah dia melihat sebuah kali kecil berair jernih. "Kau tak bisa mengikutiku, kau harus turun," teriak si gadis. "Tidak, kalau kau mau turun, aku baru juga ikut turun," jawab Wiro. "Jangan memaksa aku melakukan kekerasan." "Ahai, gadis secantikmu merasa tega menjatuhkan tangan keras," jawab Wiro sambil tertawa lebar. "Kau mau mengujiku? Baik, aku akan membuat kau tahu rasa," jawab si gadis dengan suara keras. Dia tampak marah karena memang ditantang. Rambutnya yang tergerai tercerai balai-balai, melambai-lambai ditiup angin. Kepalanya digoyangkan. Tiba-tiba celup, payung hijau yang bergelantungan murid yang Sinto Gandeng itu menguncup dengan keras. Ujungnya memukul tangan dan kepala Wiro. Pendekar 212 mengeluh keras, bukan saja karena kesakitan tapi juga terkejut. Kepalanya raksasa diapit hingga dia tak bisa bergerak. Jepitan itu makin lama makin kencang. Walau payung cuma terbuat dari kertas dan ruas-ruas bambu, namun bagaimanapun dia berusaha tetap saja tak bisa melepaskan kepalanya. Dengan tangan kirinya dia bebas, dia berusaha, tetap saja Wiro tak bisa melepaskan kepalanya. Pukulannya tak sampai-sampai sementara tangan kanannya memegang. Selain sakit, terjepit juga terasa mulai lemah hingga tak mungkin baginya bertahan lama. Di sebelah kiri bawahnya terdengar suara tawa cekikikan. "Sialan, dia menertawaiku," memaki Wiro. "Kalau bukan gadis cantik, sudah kekencingi dia saat ini." "Aduh, bagaimana ini?" Jepitan payung di kepalaku Wiro semakin keras. Tangan kanannya bertambah lemah dan hilang rasa. Melirik ke arah bawah Wiro, sudah cukup bukit jauh di bawah sana. "Kalau aku melepaskan payung celaka ini, lebih baik aku memilih jatuh ke dalam kali sana," pikir Wiro. Karena tak sanggup lagi menahan sakit dan mulai mekap dalam jepitan payung hijau, Wiro akhirnya terpaksa lepaskan pegangannya dari gagang payung. Ketika tubuhnya melayang ke bawah, tiba-tiba saja selintas pikiran muncul di benaknya. Di udara, murid Sinto Gandeng liukan tubuh membuat gerakan aneh. Tiba-tiba tubuh pendekar 12 melesat ke samping kiri dan terdengar jeritan gadis berpakaian biru itu. Ketika Wiro berhasil menangkap dan merangkul pinggangnya, payung merah berguncang keras ketika si gadis meronta-ronta lepaskan diri dan dipelukan Wiro. Seumur hidup baru kali ini dipeluk orang seperti itu, oleh laki-laki pula. "Pemuda kurang ajar, lepaskan diriku," teriak si gadis. Sebaliknya, Wiro yang keenakan memeluk gadis cantik itu malah tertawa gelak-gelak. "Aku sedang keenakan, bodoh dan rugi kalau aku lepas pelukan," jawab Wiro seenaknya. "Benar-benar manusia kurang ajar," si gadis marah sekali. Tangan kiri digebukkan. Tubuh Wiro menggeliat ketika gebukan si gadis menghantam bahu kirinya dengan keras. Sakitnya bukan main, tulang belikatnya serasa patah. Tapi dasar brengsek, dia mungkin berteriak kesakitan marah berseru, "Aduh, enak." Karena beban yang ditahan payung merah 2 kali lebih berat dari sebelumnya, maka perlahan-lahan payung itu melayang turun ke bawah. "Kau benar-benar tidak mau melepaskan pelukanmu?" Si gadis kembali berteriak. "Kita turun saja sama-sama. Mengapa mesti ribut-ribut?" "Aku tidak bermaksud kurang ajar," jawab Wiro dan tambah memperkencang pelukannya. Si gadis hilang sabarnya. Kaki kanannya bergerak. Lututnya dihantamkan ke bawah perut sehingga pendekar 212 ke bawah perut pendekar 212. Kali ini Wiro benar-benar merasa kesakitan. Dia berteriak keras lalu tak sadar kalau saat itu dia berada di udara. Begitu lepaskan pelukan kedua tangannya dipakai menekat bagian bawah perutnya. "Hancur keponakanku." Tubuh pendekar 212 melayang turun di bawah. Untung saat itu jaraknya di tanah tidak terlalu jauh. Lagi pula dia masih bisa memilih jatuh dan menceburkan diri ke dalam sungai yang berair sangat jernih. Dalam keadaan basah kuyup, Wiro berenang menuju tepian sungai. Sementara di udara, payung merah tempat gadis bergantungan perlahan-lahan melayang naik ke udara, diikuti oleh 6 payung warna-warni lainnya. Bersamaan dengan jatuhnya Wiro ke arah sungai tadi, dari balik pakaian si gadis baju biru melayang turun pula secari kertas tepat ketika Wiro mencapai pinggiran sungai. Kertas itu jatuh di atas sebuah batu. "Kertas apa ini?" jawab Wiro. Dia mendongak ke atas. Di udara, gadis berbaju biru tampak sibuk memeriksa pakaiannya. Dia memandang ke bawah. "Astaga, kertas itu!" katanya dengan paras berubah. Begitu dilihatnya, Wiro ulurkan tangan hendak ambil kertas yang jatuh di atas batu. Dia berteriak, Jangan sentuh benda itu!" Lalu si gadis kerahkan tenaga. Kedua kakinya digerakkan, tangan kirinya diputar-putar. Secara aneh, payung merah yang diulang ketungan melesat kencang ke arah bawah hingga dalam waktu cepat sekali dia sudah menginjakkan kaki di depan batu di mana kertas jadi terjatuh. Namun dia kalah cepat karena saat itu Wiro terlebih dahulu mengambil kertas itu. Ketika diperhatikannya ternyata hanya sehelai kertas kosong. Tak ada tulisan ataupun gambarnya di sana.
Kembalikan kertas itu padaku, ujar si gadis di hadapan Wiro. Aneh, hanya selai kertas kosong, mengapa dia begitu bersikeras memintanya? Pikir Wiro dalam hati, lalu membalik-balikan kertas itu beberapa kali. Hei, kau tuli tidak mendengar orang berkata, bentak si gadis. Wiro tersenyum lalu ulurkan tangan kanannya yang memegang kertas. Sesaat jari-jari si gadis hingga akan menyentuh kertas itu, Wiro tarik tangannya hingga orang hanya menangkap angin. Murid Sinto Gendang tertawa gela-gela. Merasa dipermainkan, gadis berbaju itu ritmenya marah. Dia bukan saja berusaha merampas kertas itu, tapi sekaligus kirimkan serangan. Serangannya ganas sekali, membatin Wiro dan cepat berkelik. Namun tangan kiri si gadis sempat melabrak ulu hatinya. Selagi Wiro terkantuk di depan, tangan kanan menyambar ke arah kertas. Wiro cepat berkelit, tapi entah bagaimana pegangannya pada kertas terlepas dan kertas itu melayang sebentar lalu masuk ke dalam sungai. Sesaat kertas itu dihanyutkan namun di satu tempat tertahan di antara dua buah batu. Wiro melihat perubahan aneh pada wajah gadis di hadapannya. Heran, hanya selembar kertas kosong, mengapa dia begitu ngotot? Pikir Wiro sambil pegangi perut yang tadi dihantam dengkul gadis itu berpaling ke arah sungai. Matanya ditujukan pada kertas yang terjepit di antara dua buah batu tiba-tiba terbentang lebar. Aneh, tadi kertas itu kosong, tidak ada apa-apanya. Kini aku lihat seperti ada tulisan sesuatu di situ. Wiro bergerak menuluri tebing sungai. Tetap di tempatmu, jangan kau berani menyentuh kertas itu. Gadis di belakang berkata, suaranya bukan ancaman kosong karena saat itu juga melompat di hadapan Wiro dan dorongkan kedua tangannya kepada dada sang pendekar. Jarak dua tangan dan dada terpisah sekitar 3 jengkal. Dua rangkum angin dingin menyambar tanpa suara sama sekali, membuat murid Sinto Gendang terlempar sampai 2 tombak. Dia jatuh terbanting di antara 7 buah payung yang menancap di tepi sungai. Semua dalam keadaan kuncup, karena sebelum dadanya cedera akibat hantaman malu kejadian raksasa yang keluar dari kepala 3 bayangan setan dan kini mendapat hantaman di bagian sama. Akibatnya Wiro merasakan sakit kekali, membuat dia terhuyung-huyung ketika coba berdiri. Dia batu-batu beberapa kali, dari mulutnya keluar lelehan darah. Selukah dalamnya tambah kambuh kembali. Hanya karena sehelai kertas kau tega mencelakaiku, desis Wiro. Dia kerahkan tenaga dalam dan atur jalan pernafasan serta ditara. Si gadis tak menjawab, malah balikan tubuh lalu menuruni tebing sungai dengan cepat. Di satu tempat siap untuk melompat dan mengambil kertas yang tersangkut di celah 2 buah batu sungai. Pada saat dia membungkuk, dari belakang tiba-tiba menderu suara gelombang angin deras. Si gadis tak sempat melihat apa yang terjadi, tapi dia maklum kalau ada orang yang menyerang dengan pukulan sakti. Secepat kilat dia membuang diri ke samping, namun tak urung sambaran angin sempat menyerempet tubuh sebelah kiri. Tak ampun lagi, si gadis terpelintir lalu tubuhnya terjungkal ke dalam sungai. Wiro yang barusan lepaskan pukulan segulung ombak melempar karang, dalam keadaan menahan sakit dan dadanya cepat pergunakan kesempatan untuk melompat pada salah satu batu di mana lembaran kertas basah itu dihanyutkan air melewati celah di antara 2 batu. Hei, terdengar suara gadis berbaju biru dari dalam sungai. Dia berusaha berenang secepat sebelum Wiro berhasil mengambil kertas itu. Namun kalah cepat, dia masih jauh sewaktu Wiro meletakkan kertas itu di atas batu. Sepasang mata murid Sinto Gendang terbelalak membaca apa yang tertulis di kertas itu. Meskipun air sungai tulisan itu luntur, namun Wiro masih bisa merangkainya satu sama lain dan membaca keseluruhan apa yang tertulis di situ. Muridku Putih Andini, karena keperluan sangat penting di Gunung Singgalan, aku tidak dapat menemuimu. Seperti yang aku pesankan dulu, seterimanya surat ini kau harus segera berangkat ke Tanah Jawa. Cari pemuda yang bergelar Pendekar 212. Dia tahu di mana mendapatkan kitab sakti itu. Bagaimana caranya terserah padamu. Jangan ragu-ragu membunuhnya jika kau mengalami kesulitan. Wiro ambil kertas basah itu dari atas batu. Dia mengangkat kepala tepat pada si gadis yang berenang sampai di dekat batu dalam keadaan basah kuyup. Kau inginkan kertas ini? Ambillah, kata Wiro seraya menjatuhkan lembaran kertas yang basah dan hampir robek itu ke atas batu. Si gadis usap mukanya yang basah sambil menutupi wajahnya dengan tangan. Dia berkata seolah pada diri sendiri. Tak ada gunanya lagi. Dia sudah sempat membaca apa yang ada tertera di atas kertas itu. 3 bayangan setan dan setan memacu kuda masing-masing menuju puncak Merapi. Namun selewatinya pertengahan lereng, jalan yang turun tidak memungkinkan mereka meneruskan perjalanan dengan kuda. Keduanya terpaksa tinggalkan binatang-binatang itu di suatu tempat lalu melanjutkan jalan kaki. Ini tempat terakhir kita mencarinya. Kalau dia tidak ada di puncak Merapi, kita berdua bisa celaka, kata 3 bayangan setan. Seraya mencoba berjalan cepat, bahkan setengah berlari menuju puncak Gunung Merapi melewati jalan liar penuh semak belukar dan onak duri. Hari itu adalah hari ke-90 sejak mereka menelan obat mengandung racun kematian yang telah mereka telan dan dipaksa oleh Pangeran Matahari. Sangat beralasan mengapa kini mereka sangat ketakutan dan ingin cepat-cepat menemui sang pangeran guna mendapatkan obat penawar seperti yang pernah dijanjikan. 3 bayangan, aku tetap pada rencana semula. Begitu dia memberi kita obat penawar, kita intai dia lengah lalu membunuhnya. Kalau pangeran keparat itu kita habisi, berarti kita berdua akan menjadi raja di dunia persilatan. Apa yang ada dalam otakmu merupakan keinginanku, orang setan. Tapi selama kita wasiat iblis itu ada padanya, jangan harap kita bisa membunuhnya, sekalipun dengan cara membokong. Kau saksikan sendiri apa yang terjadi dengan iblis tua Ratu Pesolek. Kalau begitu, kita akan celaka seumur umur, kata Lang Setan pula. Jangan dulu putus asa.
kata tiga bayangan setan. Kita harus cari cara lain yang ampuh. Misalnya menjebak pangeran sialan itu. Menjebak bagaimana? Tanya orang setan. Setauku, dia adalah seorang pemuda mata keranjang, doyan perempuan. Kita cari seorang gadis untuk merayunya. Pada saat dia bersenang-senang, tak mungkin kitab itu akan menempel terus di badannya. Saat itulah kita menyergap dan mengambil kitab tersebut. Nah, rencanamu masuk akal. Sayang, gadis cantik berpakaian biru itu berhasil lolos. Kalau tidak, dia bisa kita jadikan jebakan, kata elang setan. Tiga bayangan setan tertawa. Kalau lupa, bagaimana dia menghajarmu sampai mukamu bengkak sebelah? Singa betina seperti itu mana bisa diatur. Salah-salah kita dijebaknya masuk liang kubur. Semakin tinggi menuju puncak gunung Merapi, semakin sulit jalan yang ditempuh. Sedang udara bertambah dingin. Padahal saat itu tengah hari tepat dan sang surya bersinar terik terang benderang. Tak lama kemudian kedua orang itu akhirnya sampai di puncak gunung timur Merapi. Itu bangunannya. Kuharap dia benar-benar ada di situ. Kalau tidak, tamatlah riwayat kita, kata elang setan sambil menunjuk sebuah bangunan panggung terbuat dari kayu jati beratap rumbia. Untuk naik ke atas rumah harus melewati sebuah tangga. Di sebelah dalam bangunan itu merupakan satu ruangan terbuka tanpa kamar. Dengan cepat tiga bayangan setan dan elang setan menaiki tangga. Di pintu depan elang setan mengetuk dan tiga bayangan setan berseru memanggil, "Pangeran Matahari, apa kau ada di dalam? Kami datang membawa kabar gembira untukmu." Sunyi tak ada jawaban. Dua orang di depan pintu saling berpandangan. Elang setan mengetuk lebih keras. Tiga bayangan setan berteriak, "Pangeran Matahari, kami tiga bayangan setan dan elang setan datang menghadapimu. Kami berhasil menjalankan tugas." Tetap saja tidak ada jawaban dalam bangunan kayu jati. Kita sudah mengetuk dan memanggil. Mungkin dia sedang tidur nyenyak. Buka saja pintu itu dan kita masuk ke dalam, kata elang setan. Tiga bayangan setan mengangguk tanda setuju lalu mendorong pintu. Begitu pintu terbuka, keduanya segera menyelinap masuk. Ternyata bangunan itu kosong. Celaka, nyawa kita tidak akan ketolongan. Kita hanya bisa hidup 10 hari saja, kata elang setan seraya melangkah ke pintu. Tiga bayangan setan mengikuti. Namun baru saja keduanya sampai di ambang pintu, sesosok tubuh tinggi kekar tahu-tahu menghadang di situ. "Pangeran Matahari!" seru elang setan, dan tiga bayangan setan hampir bersamaan, hampir berbarengan lalu menjura dalam-dalam. Di ambang pintu orang yang tegak memang Pangeran Matahari, mengenakan pakaian bergambar gunung Merapi warna biru di bagian dada. Cara kalian menghormati seperti aku ini, seorang pamung rendahan saja. Lekas berlutut di hadapan Pangeran Matahari. Dibentak seperti itu, tiga bayangan setan dan elang setan segera jatuhkan diri berlutut. Walau dalam hati keduanya memaki habis-habisan. Tak pernah mereka diperlakukan demikian hinanya sebelumnya. Aku sudah menduga kalian bakal mencariku ke sini. Tadi ku dengar salah satu dari kalian mengatakan datang membawa kabar berhasil menjalankan tugas. Kalian boleh berdiri dan ceritakan apa yang telah kalian lakukan. Tiga bayangan setan, kau yang menjelaskan. Dua orang itu serentak berdiri. Tiga bayangan setan segera membuka mulut dan beri keterangan. "Pangeran Matahari, sesuai tugas yang kau berikan, kami berhasil membunuh pendekar 212 Wiro Sableng." Sepasang mata Pangeran Matahari membesar, tapi di keningnya mengerjit. Rahang yang persegi dan dagunya yang kokoh sesaat kelihatan menggembung. Kepalanya digongakkan lalu terdengar dia berkata, "Tiga bayangan setan, coba bilang sekali lagi apa yang barusan kau ucapkan." "Aku tiga bayangan setan dan elang setan telah berhasil membunuh pendekar 212 Wiro Sableng." "Di mana dan bagaimana kejadiannya?" undang Pangeran Matahari. "Di bukit luar Kartosuro, tak jauh dari sumur batu, tempat Pangeran Matahari menemukan kitab wasiat iblis itu," jawab tiga bayangan setan. "Nyawanya amblas setelah terkena pukulan salah satu makhluk raksasa yang ada di kepalaku." Pangeran Matahari bergumam sambil usap-usap dagunya. Wajahnya yang congkak tidak berubah, tampak dingin-dingin saja. "Setauku, dari ubun-ubun kepalamu bisa keluar tiga makhluk raksasa. Makhluk sebelah mana yang katamu telah membunuh pendekar 212? "Yang di sebelah kiri, Pangeran," jawab tiga bayangan setan. "Bagian mana yang dihantam makhluk peliharaanmu itu?" bertanya lagi Pangeran Matahari. "Kepala dan atau tubuh?" "Tepat di bagian dada, Pangeran." Untuk beberapa saat lamanya Pangeran Matahari masih dongakkan kepala, lalu perlahan dia mengalihkan pandangan pada tiga bayangan setan. Dipandang dekat-dekat tak berkedip seperti itu, tiga bayangan setan diam-diam merasa merinding. Apa yang ada dalam benak manusia ini? Membating tiga bayangan setan. Dia seolah tidak yakin aku telah membunuh musuh besarnya itu. "Tiga bayangan setan, katamu kau telah berhasil membunuh pendekar 212. Mana kepalanya tidak kau bawa di hadapanku?" Mendengar kata-kata Pangeran Matahari itu, tiga bayangan setan dan elang setan jadi saling pandang. "Tapi Pangeran," yang menjawab adalah elang setan, "sebelumnya kau tidak pernah memerintah begitu." "Elang setan, tutup mulutmu," bentak Pangeran Matahari sambil melirik tajam pada elang setan. "Tiga bayangan setan, aku tanya, bukan kau. Jangan berani bermulut lancang kalau tidak ditanya." "Maafkan aku, Pangeran," kata elang setan cepat sambil membungkuk dalam-dalam. Pangeran Matahari tujukan pandangannya pada tiga bayangan setan. "Apa jawabmu?" bentaknya. "Aku mohon maafmu, Pangeran. Hal yang kau katakan itu tidak kami lakukan, karena kami tidak mendengar itu pernah kau katakan waktu memberi tugas. Tapi kami punya sesuatu yang mungkin bisa meyakinkan kepadamu kalau pendekar 212 memang tamat riwayatnya." "Apa sesuatu itu?" tanya Pangeran Matahari dengan suara datar. Dari balik pakaiannya tiga bayangan setan keluarkan sebuah benda memancarkan cahaya terang, menyilaukan dan membuat Pangeran Matahari terbelalak juga berseru gembira.
Kapak maut naga geni 212. Elang setan tidak mau ketinggalan. Dari kantong pakaiannya dia tebal dan dekil, dia keluarkan sebuah batu hitam 4 persegi. Batu mustika hitam pasangan kapak maut naga geni 212. Kembali Pangeran Matahari berseru. 3 bayangan setan dan elang setan segera serahkan senjata mustika itu, yang tentu saja dengan cepat diambil oleh Pangeran Matahari. Dengan mata berkilat-kilat, dia perlihatkan kapak dan batu hitam. Kalian berdua memang hebat, memuji Pangeran Matahari. Kapak naga geni 212 dibabatkan ke udara. Terdengar suara seperti ribuan tahun berdengung, disertai kiblatnya sinar putih perak menyilaukan mata dan menghampar hawa panas. Pangeran Matahari geleng-geleng kepala lalu tertawa panjang. Pangeran, 2 benda sakti itu apakah sudah cukup menjadi bukti bahwa Pendekar Rosatudra Wiro Sableng telah menemui ajal di kalangan kami? Pangeran Matahari tidak segera menjawab. Dia terus tertawa sambil mengangkat kepala. Setelah itu diarahkan pandangannya bergonta-ganti pada 2 orang di depan. Sesaat diangguk-anggukkan kepala berkata, aku sudah memuji kalian sebagai manusia-manusia, sebagai pembantu-pembantu, sebagai pengawal-pengawalku yang hebat. Apa yang telah kalian lakukan adalah satu pekerjaan yang besar. Pangeran Matahari selipkan kapak maut naga geni 212 di pinggang dan simpan batu hitam persegi di balik pakaian hitamnya. Lalu dia berkata, apa ada hal lain yang hendak kalian sampaikan? Memang ada, Pangeran, jawab elang setan. Pertama, kami memberitahu, waktu kami berada di bukit, Pendekar Rosatudra Wiro Sableng muncul bersama seorang gadis cantik berpakaian serba biru. Kami berhasil melumpuhkan gadis itu terlebih dahulu. Setelah Pendekar 212 tewas, kami bermaksud membawanya untuk dipersembahkan kepada Pangeran. Tapi di tengah jalan sekitar 10 hari lalu, gadis itu berhasil meloloskan diri. Itu sebabnya kulit mukamu bengkak besar. Pasti dia telah menggebukmu cukup keras, ujar Pangeran Matahari sambil menyeringai. Tapi kalian tidak usah khawatir, kejadian itu tidak akan mengurangi pujianku terhadap kalian. Nah, ada yang lebih hendak kalian katakan? Mengenai obat penawar itu, kata 3 bayangan setan pula. Bukankah Pangeran telah berjanji memberikannya sebelum 100 hari sampai? Kalian tidak usah khawatir, obat itu memang sudah kusiapkan. Wajah 3 bayangan setan dan elang setan menjadi cerah. Keduanya merasa lega. Mereka memperhatikan bagaimana dari balik pakaian hitamnya sang pangeran keluarkan 2 butir obat berwarna putih, berkilauan seperti perak. Ambil seorang satu, telanlah. Racun kematian dalam tubuh kalian akan musnah sebelum kalian sempat menghitung sampai 10. Tanpa ragu-ragu 3 bayangan setan dan setan segera mengambil masing-masing sebutir obat itu dari tangan Pangeran Matahari lalu memasukkannya ke dalam mulut dan segera menelan. Pangeran Matahari tiba-tiba tertawa bergelak-gelak. Mendadak saja 2 orang itu merasa syak. Pangeran, 3 bayangan setan berkata sambil ucapannya terputus karena sang pangeran memberi isyarat dengan melambaikan tangan kiri. Racun 100 hari kini berganti dengan racun kematian 300 hari. Kaget 2 orang itu di hadapan Pangeran Matahari. Bukan olah-olah. Muka mereka mendadak sontak pucat-pucat pasti seperti kertas. Pangeran, kau sudah berjanji. Kami sudah melaksanakan tugas, ujar 3 bayangan setan hampir berteriak dan pegangi perutnya. Sementara kawannya memandang melotot pada sang pangeran dengan pelipis gembung bergerak-gerak, tanda dia menahan amarah yang meluap. Kau menipu kami, Pangeran, ujar elang setan. Pangeran Matahari semakin keras tawanya. Kalian harus berterima kasih karena aku sudah memperpanjang umur kalian sampai 300 hari di muka. Mengapa berani bicara keras dan kurang ajar padaku? Sesuai perjanjian. Setan alas keparat. Siapa yang berjanji padamu? Sentak Pangeran Matahari pada 3 bayangan setan. Dengar baik-baik. Pasang telinga kalian. Kembali ke bukit luar Kartosuro itu. Jika benar kalian sudah membunuh Pendekar Rosatudra Wiro Sableng, bawa kepalanya ke tempat ini. Aku akan berada di sini 100 hari dari sekarang. 3 bayangan setan dan elang setan juga sama-sama saling pandang dan ternganga. Elang setan beranikan diri membuka. Pangeran, bukit itu sangat jauh dari sini. Kalau kami sampai di sana, mungkin saja mayat Pendekar sudah rusak, busuk atau dimakan binatang buas. Plak! Satu tamparan keras mendadak di pipi elang setan hingga mukanya yang bengkak kelihatan jadi tambah gembung. Sekujur tubuh elang setan bergetar keras. Kuku tangannya mencuat lurus. Pangeran Matahari menyerang. Kau berani menyerangku? Aku mau lihat, ujar sang pangeran sambil memandang pada elang setan. Elang setan hendak membuka mendapat, tapi 3 bayang setan cepat menggenggam bahunya dan berkata, mari kita tinggalkan tempat ini, kata saat elang setan masih memandangi Pangeran Matahari dengan mata membeliak. Lalu perlahan dia putar tubuh dan melangkah mengikuti saudara angkatnya menuruni tangga rumah punggung. Ingat, kalian punya waktu 300 hari melakukan tugas itu. Dan kalian cuma punya umur 300 hari dari sekarang. Jangan berani macam-macam padaku. Masih mending aku tidak menyuruh kalian menggonggong seperti anjing seperti dulu. Jahanam keparat, maki elang setan dalam hati. Kaki kanannya bergerak menendang. Kayu pegangan tangga hancur berantakan. Di atas rumah suara tawa Pangeran Matahari tambah keras. Sesaat setelah kedua orang itu lenyap dari pemandangan, Pangeran Matahari menghentikan tawanya lalu menutup pintu rumah. Dia berbalik dan berseru, kekasihku, kau boleh turun sekarang. Dari atap rumah tiba-tiba melayang tubuh seorang gadis. Begitu turun ke lantai rumah, dia langsung memeluk Pangeran Matahari. Sang pangeran membalas dengan penuh nafsu. 2 tangannya bergerak menggerayangi tubuh si gadis. Hidung dan buah bibirnya menjalar ke leher yang putih. Tiba-tiba mulutnya dibuka. Si gadis terpekik penuh rangsangan ketika Pangeran Matahari menggigit lehernya yang putih kencang. Gadis bernama Putih Andini tumpangkan kedua
kedua siku tangannya di atas batu. Untuk beberapa lama wajahnya disembunyikan di balik kedua tangannya. Wiro pandangi gadis itu sambil berkata dalam hati, dulu kita wasiat iblis menimbulkan perkara, kini kita putih wasiat dewa, agaknya bakal punya cerita yang sama. Semakin banyak keterangan yang harus kukorek dari gadis ini. Sewaktu Putih Andini turunkan tangannya dari atas batu dan memandang menengah kepada Wiro, murid Sintogondong pandangi wajah yang basah dan sangat cantik itu. Aku harus mengakui, kecantikannya melebihi bidadari angin timur. Tapi jika dia ingin membunuhku, apa artinya? Putih Andini naik ke atas batu, tapi arus sungai saat itu cukup deras dan batu yang dipegangnya agak licin. Wiro ulurkan tangan, berusaha membantu si gadis untuk naik ke atas batu. Untuk beberapa saat Putih Andini tanpa ragu-ragu, akhirnya perlahan diulurkan dengan juga tangannya. Dua tangan saling bersentuhan, 10 jari saling bercengkrama. Putih Andini merasa ada getaran aneh dalam dirinya. Detak jantung mendadak lebih cepat. Sebaliknya, pendekar 212 biasa-biasa saja. Sekali tarik, gadis itu berhasil ditolongnya naik ke atas batu untuk bantunya melompat ke tebing sungai. Sebelum menyusul melompat ke tepi sungai, Wiro sesaat perlihatkan lagi kertas basah yang ada di atas batu. Kepandaian manusia ada-ada saja. Waktu kering kertas itu seolah kosong saja. Begitu terkena air, serta merta terlihat tulisan yang tertera di situ. Karena pakaian biru berbunga-bunga kuning yang dikenakan Putih Andini terbuat dari bahan yang agak tipis, dan dalam keadaan basah kuyup, pakaian itu seperti membungkus tubuhnya sangat lekat sehingga Wiro dapat melihat setiap lekuk belahan auratnya. Putih Andini tiba-tiba balikkan badannya, melangkah ke arah deretan 7 payung hijau yang tadi sempat memukul kepala Wiro. Kelihatan dalam keadaan kuncup. "Kau mau kemana?" tanya pendekar 2 ketika dilihatnya Putih Andini mencabut payung merah di tanah. Lalu dengan menggerakkan kepalanya sedikit saja, dia mampu membuat terkembang payung hijau yang tadi kuncup. Aku harus pergi," jawab si gadis, "mencari kitab wasiat dewa atau kembali ke gurumu." "Apa yang aku lakukan dan kemana aku harus pergi bukan urusanmu." "Kau betul, tapi ada banyak hal yang harus kutanyakan padamu sebelum kau pergi. Kuharap kau mau..." "Kau terlalu keras kepala. Apapun yang aku lakukan, aku tidak melayanimu." "Bukan aku, tapi kau yang keras kepala," ujar Wiro mulai jengkel. Lalu dia berseru, "Lihat batu." Meski tidak mengerti apa yang hendak dilakukan Wiro, Putih Andini menoleh ke arah batu di tengah sungai. Saat itu terdengar suara disusul dengan melesatnya selarik sinar putih panas menyilaukan. Pus, brak, brar. Batu besar di tepi hancur lebur, kepingan berlesatan kian kemari dalam keadaan hangus. Sebagian ada yang dikobari api. Batu saja bisa terbakar, apalagi payungmu yang hanya terbuat dari kertas. Sesaat, paras Putih Andini tampak berubah. Kemudian dia tersenyum seolah tidak peduli dengan apa yang dilakukan pendekar 212. Mengancam orang dengan pertunjukan tolol adalah perbuatan anak kecil. Murid Sintogodong hampir terlonjak mendengar ejekan gadis itu. Gadis tengil. Apa itu tengil? Tanya Putih Andini tidak mengerti. Wiro memaki panjang pendek saking kesalnya. "Dengar, aku hanya mau ajukan beberapa pertanyaan. Tapi jika kau benar-benar keras kepala, aku jadi ingin tahu seberapa kerasnya kepalamu dibanding dengan batu-batu di tengah sungai ini." Begitu. Baiklah, kalau aku mengalah bukan berarti aku takut pada ancamanmu. Apa saja yang ingin kau tanyakan? Pertama, kejadian di bukit itu. Kurasa kau datang sesaat setelah 2 pengeroyok menjatuhkanku hingga pingsan dan hampir mati. Jika tidak kau tolong. Kau berpayung di atas. Tentu kau melihat apa yang terjadi di bawah. Kau bisa menceritakan apa yang kau lihat? Cuma sekilas. Semuanya terjadi dengan cepat. Ada 2 orang meninggalkan lereng bukit. Salah seorang di antara mereka mendukung sosok tubuh perempuan mengenakan pakaian biru. Itu pasti bidadari angin timur. 3 bayangan setan dan elang setan telah menculiknya. Keselamatan gadis itu pasti terancam. 3 bayangan setan dan elang setan katamu, ujar Putih Andini dengan wajah berubah. Kau kenal mereka? Putih Andini menggeleng. Aku hanya tahu mereka adalah 2 iblis yang harus dimusnahkan. Gurumu yang berkata begitu? Atau memberimu tugas begitu? Si gadis tidak menjawab. Apalagi yang ingin kau tanyakan? Jika kau hubungkan dengan apa yang tertulis di atas kertas dengan apa yang kau lakukan terhadapku, jelas sekali berlawanan. Kau seharusnya membunuhku, bukan menyelamatkan diriku. Aku membunuhmu jika kau sudah mendapatkan kitab wasiat dewa dan tak mau menyerahkan kepadaku, jawab Putih Andini. Wiro menyeringai lebar. Si gadis sadar kalau ucapan Wiro tadi sengaja memancing dirinya untuk mengatakan apa yang sebenarnya harus dilakukan. Siapa gurumu? Putih Andini tidak menjawab. Baik, kau tidak memberitahu kau berasal dari Pulau Dalas. Kau kenal dengan seorang tokoh berjuluk silat dijuluki Tua Gila alias pendekar gila patah hati alias iblis pencabut jiwa? Siapa yang tidak kenal tua bangka itu? Dia pernah membunuh 300 orang hanya gara-gara patah hati. Hampir saja terlompat dari hardikan dari mulut pendekar 212 sertas. Hampir saja terlompat hardikan dari mulut pendekar 212 karena bagaimanapun juga Tua Gila adalah guru, malah sudah dianggap sebagai kakeknya sendiri. Mengenai siapa adanya Tua Gila, harap baca serial Wiro Sableng yang berjudul Banjir Darah di Tambun Tulang. Kau menyebut orang tua itu dengan nada permusuhan. Dia memang bermusuhan dengan guru. Setiap musuh guruku adalah musuhku juga, jawab Putih Andini.
Aku tidak ada permusuhan dengan gurumu ataupun dirimu. Mengapa gurumu memerintahkan agar kau membunuhku? Tukas Wiro Sableng. Kau tak usah khawatir, kematianmu bisa diundur sampai kau mendapatkan kitab wasiat dewa. Sialan, enak saja kau bicara, kata Wiro sambil kepakkan tinjunya. Jika kau tidak ada pertanyaan lain, aku akan pergi. Jangan berani menghalangi. Tunggu, kau harus menjelaskan mengapa sekujur tubuhku menjadi hitam begini. Bukan cuma tubuhmu, tapi juga mukamu. Mukamu hitam legam seperti pantat kuali. Kalau tidak percaya, coba berkaca di air sungai. Si gadis selalu tertawa panjang. Karena tak tahu mau berbuat apa, saking gemasnya Wiro hantamkan kaki kanannya ke tanah sungai hingga tanah itu melesat ke dalam setengah jengkal. Si gadis malah tertawa terpingkal-pingkal. Putih Andini, teriak Wiro. Jangan kau berani bicara main-main. Wiro Sableng, balas berteriak si gadis. Bagaimana kau tahu namaku Wiro Sableng? Wiro keheranan. Waktu kau pingsan, aku melihat ada raja angka 212 di dadamu. Itu sudah cukup memberitahu siapa kau adanya. Jawab Putih Andini pula. Waktu aku sadar kali pertama, keadaan kulitku tidak hitam gosong seperti ini. Saat kau siuman kembali, baru kulihat sekujur badanku telah berubah menjadi warna hitam legam. Kau telah melakukan sesuatu padaku. Kau benar. Lalu apakah kau menyesali diri dan memilih mati daripada menerima keadaan seperti ini? Tubuhmu yang terkena pukulan iblis mengidap racun teramat jahat. Waktu obat yang kuberikan berusaha memusnahkan racun dalam tubuhmu. Jiwamu selamat, tapi kulitmu menjadi gosong. Bukankah itu lebih baik daripada kau menemui kematian mengenaskan? Lagi pula, kau tak usah khawatir. Kulit hitammu itu hanya sementara. Sudah kukatakan sebelumnya, jika sinar purnama mengenai badanmu, maka warna hitam itu akan serta-merta lenyap. Bagaimana kalau bulan purnama tidak muncul? Tertutup awan atau udara mendung atau terus-menerus? Putih Andini tertawa dan geleng-geleng kepala. Kau berbicara seperti anak kecil. Muncul tidaknya bulan purnama adalah kehendak Tuhan, bukan segala macam awan atau udara melindungi. Sial. Aku tak tahu harus bagaimana dengan gadis ini, pikir Wiro lalu garuk-garuk kepala berulang kali. Kau masih ada pertanyaan? Ya. 3 bayangan setan dan elang setan telah mencuri 2 senjata mustikaku. Kau sempat melihat mereka melarikan diri. Katakan, daerah mana yang mereka kabur? Selatan, jawab Putih Andini pendek. Aku bersumpah akan membunuh pencuri-pencuri senjata itu. Kau mungkin bisa membunuh elang setan, tapi tidak kawannya yang bernama 3 bayangan setan itu, kata Putih Andini. Aku tahu, dia kebal pukulan sakti, tahan senjata tajam, tapi tetap saja dia tak punya nyawa rangkap, jawab Wiro merada. Masalahnya bukan apakah dia punya nyawa lebih dari 1, tapi dia memang tak bisa dibunuh sampai dunia kiamat Allah tidak mengetahui kelemahannya. Lalu, apakah kau tahu kelemahan manusia setan itu? Tanya Wiro menahan gusar. Mengenai diri seorang manusia iblis, hanya iblis lainnya yang tahu. Apa maksudmu? Tanya Wiro. Untuk mengetahui kelemahan 3 bayangan setan, kau harus mencari seorang tokoh silat golongan hitam yang aneh, tapi 1000 jahat 1000 ganas berjulus iblis pemabuk. Sebelum kau bisa mendekatinya, sejarak 3 langkah, kau mungkin sudah dibunuhnya lebih dahulu. Di mana aku bisa menemukan orang yang kau sebutkan itu? Tanya pendekar 212. Menyelidik seorang iblis harus bertanya kepada iblis, dan aku bukan iblis. Habis berkata begitu, Putih Andini angkat payung merah yang dipegangnya di atas kepala. Bersama dengan itu, kaki kirinya dihentakkan di tanah. 6 payung yang menancap di tanah melesat ke atas. Sekali lagi, Putih Andini menghentakkan kakinya di tanah. Payung merah yang dipegangnya naik ke atas. Perlahan tubuh si gadis terangkat ke udara. Wiro hendak mengejar. Jangan kau berani mengikuti. Wiro tidak peduli. Dia melompat berusaha menyambar gagang payung hitam yang sudah naik setinggi kepala. Dasar Sableng keras kepala. Terdengar Putih Andini mengumpat. Tangan kirinya bergerak membuat gerakan berputar. 6 buah payung itu, yaitu payung biru, kuning, hijau, putih, hitam, dan ungu tiba-tiba berputar pesat mengeluarkan suara deru angin yang dahsyat. Lalu dari kaleng kejap, 6 ujung payung yang runcing menghantam ke arah pendekar 212. 3 menusuk ke arah muka dan kepala, 3 lagi menghantam ke dada dan perut. Wiro berseru tegang. Secepat kilat dia jatuhkan diri mencari selamat. Tempat jatuh yang paling aman adalah anak sungai berair jernih. Sesaat sosok pendekar 212 lenyap di bawah air. Ketika dia muncul di permukaan air sungai dan berenang di tepi, 6 buah payung kelihatan telah mengudara, menyusul payung merah di mana Putih Andini bergantung. Wiro geleng-geleng kepala, dadanya agak sesat dan sedikit sakit. Memandang ke udara dia berkata, Kau tidak mau diikuti, tapi lihat saja nanti. Jika kau punya kepentingan dengan kitab wasiat dewa, kau sendiri yang bakal mengikutiku. Setelah Putih Andini lenyap bersama 7 payungnya, pendekar 212 bingung sendiri. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Langsung menuju pulau kecil di pantai laut selatan, atau mencari iblis pemabuk lebih dahulu. Mungkin aku harus mencari 3 bayangan setan dan elang setan. 2 manusia setan itu telah menculik bidadari angin timur. Seumur hidup baru aku bingung seberat ini. Gila betul. Mursi Tenoga garuk kepalanya berulang-ulang. Muara Kali Opak ramai oleh perahu yang baru kembali melaut. Para nelayan sibuk mengunggah ikan. Para tengkulak hilir mudik memborong ikan dengan harga semurah mungkin yang kadang-kadang membuat jengkel nelayan. Dalam keadaan seperti itu, Wiro berusaha mencari perahu sewaan. Sampai siang dan muara menjadi sepi, tak satupun pemilik mau
yang mau disewa. Selain mereka letih, rata-rata saat itu mereka sudah mengantongi uang cukup banyak. Perlu apa bersusah payah menyewakan perahu pada seorang pemuda tak dikenal yang kelihatannya tidak berkantong tebal, berkulit dan bermuka hitam jelek pula. Wiro tegak bersandar pada sebuah perahu, kosong pemiliknya yang tengah mengumpulkan barang-barangnya. Sebelum Wiro sudah bicara dengan orang ini, melihat Wiro berada di situ, pemilik perahu mendekati dan bertanya, muka pantat dandang, kau masih belum dapat perahu sewaan? Wiro derikan mata dan memaki dalam hati karena dirinya dipanggil dengan sebutan muka pantat dandang. Ini gara-gara kulit debu dan mukanya yang sangat hitam akibat obat yang diberikan oleh Putih Andini. Meski jengkel, Wiro menjawab dengan gelengan kepala. Anak muda, sebenarnya kemana tujuanmu? Sebuah pulau yang didiami oleh tabib sakti yang dipanggil dengan sebutan Raja Obat 8 Penjuru Angin. Kau tahu letak pulau itu? Kami para nelayan memang pernah mendengar nama itu, tapi tidak ada yang tahu atau bisa membuktikan bahwa si Raja Obat benar-benar ada dan tinggal di satu pulau. Dari sini kau bisa lihat sendiri, ada puluhan mungkin ratusan pulau tersebar di Laut Selatan ini. Apa kau mau mendatangi pulau-pulau itu satu persatu untuk mencari si Raja Obat yang belum tentu ada? Wiro garuk-garuk kepala. Dia ingat pertemuan dengan Eyang Sintogendeng, dewa tua dan kakek segala tahu. Tidak mungkin mereka berdusta tentang kitab wasiat dewa itu. Tapi kalau begini susahnya mencari, kurasa sampai ubanan aku tak bakal menemukan orang tua itu. Padahal katanya dia cuma bisa memberikan keterangan di mana kitab sakti itu beradanya. Jadi kalau sudah diberitahu, aku masih harus mencari kitab sakti itu. Bisa saja kitab itu bukan di pantai selatan ini, tapi terpendam di pantai utara. Celakanya diriku ini. Wiro garuk-garuk kepala berulang kali. Dari dalam saku pakainya Wiro kemudian keluarkan sekeping perak. Benda berharga ini ditimang-timangnya. Pemilik perahu tersenyum lalu berkata, aku tidak tertarik dengan perak itu. Kalau kau mengira bisa membayarku dengan itu, tak seorang nelayan atau pemilik perahu pun mau membawamu ke laut. Ada satu hal yang mungkin tidak kau tahu. Apa? Tanya Wiro sambil terus menimbang-nimbang kepingan perak. Saat ini, hari ini menjelang bulan purnama. Di laut sekitar sini biasanya muncul sebuah pusaran air. Tidak terduga kapan munculnya dan tidak terduga di bagian mana dari Laut Selatan ini. Tapi yang jelas, terjadinya selalu pada siang hari. Jangankan perahu, gunung pun sanggup disedot oleh pusaran itu sampai amblas ke dasar samudra. Ternyata nelayan di sini pengecut semua. Sekalipun kau bayar dengan emas sebesar bukit, tetap saja tak ada yang mau mengantarkanmu ke laut, kata Wiro pula. Dia berpaling pada nelayan di sampingnya. Apa ada hal lain yang aku tidak ketahui dan ingin kau beritahu? Nelayan pemilik perahu tertawa lebar. Memang ada, jawabnya. Kalau kau beruntung, kau akan bertemu dengan seorang nelayan aneh. Dia mungkin bisa dan mau mengantarmu ke laut. Di mana aku bisa menemui nelayan aneh itu? Siapa namanya? Dia muncul dan lenyap secara tak terduga. Bisa saja sebentar lagi, tapi bisa saja 1, 2 hari, bahkan berminggu-minggu. Kami para nelayan di Muara Kali Opak ini menyebutnya dengan panggilan makhluk pembawa bala. Kenapa kalian memberi nama begitu padanya? Karena dia menderita sejenis penyakit cacar yang sangat berbahaya, tak pernah sembuh-sembuh. Sekujur tubuhnya dijelehi nahana, menebar bau amis. Jangankan manusia, kuda atau gajah pun bisa ditulari penyakitnya. Mudah-mudahan kau bisa lekas bertemu dengannya agar kau ketularan. Sambil tertawa-tawa pemilik perahu tinggalkan Wiro. Murid Sintogendeng kembali garuk-garuk kepala. Kalau memang dia yang mau dan tahu kediaman si Raja Obat, tak ada jalan lain. Aku harus menunggu sampai dia muncul. 5 hari berlalu, Wiro berusaha bertahan dan bersabar dan sambil berharap agar nelayan penyakit cacar yang dijuluki makhluk pembawa bala itu muncul. 1 hari lagi berlalu, kesabaran Wiro murid Sintogendeng mulai goyah. Kini memasuki hari ke-7. Siang itu, Muara Kali Opak tampak sunyi. Ombak besar-besaran menggemuruh dan memecah di pantai. Mungkin hujan turun di tengah laut. Angin bertiup kencang. Wiro berlindung di bawah teratak daun kelapa yang dibuatnya. Aku akan menunggu sampai sore nanti. Kalau orang itu tidak muncul lagi, lebih baik aku angkat kaki dari sini. Bagaimana dengan 3 orang tua yang menyebabkanku sampai di sini? Urusan nantilah. Wiro menghela napas dalam. Perutnya terasa lapar karena memang belum diisi sejak pagi-pagi. Saat itu, tiba-tiba turun hujan rintik-rintik. Wiro memandang ke tengah laut biru laksana sehelai permadani. Raksasa berayun-ayun di udara ombak. Sepasang matanya membekak dan berkedip. Di tengah laut, kelihatan sebuah titik putih. Makin lama makin besar dan bergerak, menembus gelombang menuju tepi pantai. Wiro mengusap kedua matanya beberapa kali, lalu terus memperhatikan. Semakin dekat ke pantai, semakin jelas di mata Wiro bahwa berada di tengah laut itu adalah sebuah perahu berwarna putih tanpa layar. Seolah tidak peduli akan besarnya gelombang, buasnya ombak, perahu itu meluncur pesat ke arah pantai. Di atasnya hanya ada seorang penumpang. Lalu Wiro melihat dan menyadari satu hal aneh. Orang di atas perahu mengenakan sebuah caping lebar. Wajahnya ditutup dengan sehelai kain. Dia sama sekali tidak menggunakan pendayung untuk mengayuh perahunya. Dia kelihatan duduk berjuntai di samping kiri perahu putih. 2 kakinya terus-menerus digerak-gerakkan kian kemari. Gerakan inilah yang membuat perahu bisa melesat kencang antara gemuruh gelombang. Orang aneh di atas perahu itu.
Jangan-jangan si makhluk pembawa bala itu. Berpikir sampai di situ, murid Sinto Gandang segera keluar dari bawah teratak daun kelapa. Hujan rintik mulai melebat. Wiro berlari ke tepian laut lalu melambai-lambaikan tangannya. Sementara perahu semakin dekat ke tepi pantai. Namun hanya tinggal beberapa jauh saja dari tepi pantai, tiba-tiba orang di samping kiri perahu angkat tangan kanannya ke atas. Perahu yang ditumpanginya tiba-tiba berputar membalik ke arah tengah laut. Pada saat itu justru sebuah gelombang besar muncul. Suara gemuruh terdengar sampai ke pipi pantai di mana Wiro berada. Astaga, hei, awas! Teriak Wiro. Namun, gelombang besar telah menelan perahu putih dan penumpangnya. Dalam sekejap saja perahu itu pun lenyap. Pasti amblas ke dalam laut, pikir Wiro. Orang gendeng, mungkin dia sengaja mencari mati. Bunuh diri. Wiro geleng-geleng kepala. Tapi tiba-tiba di tengah laut terdengar suara orang berteriak. Wiro berperhatian. Murid Sinto Gandang jadi melegak terheran-heran. Perahu putih tadi tiba-tiba muncul di permukaan laut. Penumpangnya kelihatan tegak di atas perahu, berjingkat-jingkat sambil berteriak-teriak. Caping dan sekujur pakaiannya basah kuyup. Aneh, kurasa tadi dia juga ditelan laut. Kini malah jingkrat-jingkratan seperti anak kecil kegirangan. Selain itu caping bambu itu masih melekat di kepalanya. Aku harus tahu siapa adanya manusia aneh ini. Saat itu, sekitar 10 tombak di sebelah kanan perahu putih tiba-tiba muncul menderu satu gelombang besar. Orang bercaping di atas perahu kembali angkat tangan kanannya dan menunjuk lurus-lurus ke langit. Perahu putih mencelat ke udara setinggi 5 tombak. Perahunya ikut mental lebih tinggi. Begitu jatuh dalam laut, perahu dan penumpangnya lenyap di telan samudera. Sekarang jangan harap dia mampu muncul hidup-hidup, membatin murid Sinto Gandang. Mendadak, hei, Wiro berseru kaget. Didorong oleh sebuah ombak besar, perahu putih tiba-tiba muncul di permukaan laut. Penumpangnya tegak dengan kaki terkembang, menginjak bagian kiri dan kanan perahu. Kedua kanan tangannya disilangkan di depan dada. Kepalanya manggut-manggut mengikuti di alunan ombak. Laksana sebatang anak panah melesat dari busurnya. Begitu layaknya perahu putih melesat menuju pantai. Melayang di atas pasir dan astaga, perahu itu ternyata melesat ke arah pendekar 212 yang berdiri tegak di pasir pantai. Wiro berseru kaget dan jatuhkan diri ke pasir. Wuss! Perahu putih itu menyambar hanya setengah jengkal dari atas tubuhnya. Lalu terdengar suara brak. Dalam keadaan melungkup di atas pasir, Wiro palingkan kepala. Perahu putih itu dilihatnya melabrak gubuk tempat dia sebelumnya berlindung. Gubuk hancur berantakan. Perahu tergelimpang ditimpuni runtuhan menggubuk, namun tetap dalam keadaan utuh. Di mana orang bercaping itu? Tanya Wiro dalam hati, seraya memandang berkeliling. Tiba-tiba ada suara Tara bergelegat, diselingi suara seperti orang meludah beberapa kali. Wiro bangkit, cepat berdiri, menoleh ke kiri di sebelah atas. Lagi-lagi dia dibuat terkejut. Orang bercaping yang dicarinya ternyata berada di atas sebatang pohon kelapa, duduk berjuntai pada salah satu pelepah sambil uncang-uncang kakinya. Wajahnya ditutupi kain. Orang ini mengenakan pakaian berbentuk jubah. Ketika angin bertiup, Wiro mencium bau busuk dan amis. Sosok di atas pohon tiba-tiba melayang ke bawah secara aneh. Tubuh itu seperti seekor terenggiling menggelinding ke bawah. Kepala lebih dahulu. Hancur kepalamu, seru Wiro tegang sewaktu melihat bagaimana tubuh yang bergulir itu jatuh dengan kepala lebih dulu, siap menancap amblas di atas pasir pantai.